Halo sobat, hari ini admin bahas pembelian anti rudal milik TNI, pengadaan alutsista rudal atau payung udara untuk Indonesia yang cocok apa nih bos? Sebesar negara Indonesia ini sudah seharusnya memiliki payung udara yang berjangkauan sekitar 400 km atau 600 km bos. Nah, tahun lalu sejak Menteri Pertahanan Ria Mijat Triakudu memesan rudal payung udara Nazam buatan Norwegia yang bekerja sama dengan Amerika. Apakah Menteri Pertahanan yang saat ini yaitu Menteri Pertahanan Prabowo akan membeli rudal S-300 atau S-400 dari Rusia? Simak video ini bos. Sudah kita ketahui bahwa dengan luas wilayah udara lebih dari 5 juta kilometer persegi, Republik Indonesia memerlukan payung udara yang mumpuni untuk melindungi kedaulatan nasionalnya. Sistem pertahanan udara dan pertahanan rudal yang canggih tidak hanya merupakan bagian integral untuk menjaga keamanan negara, melindungi sebuah negara dari pesawat musuh dan rudal, tetapi juga sebagai alat pencegah efek deterrent. Efektivitas serangan dan hasil perang sangat tergantung pada karakteristik dan kinerja dari rudal SAM, yaitu surface to air atau permukaan ke udara yang digunakan. Dalam beberapa kasus, adanya alutsista ini akan memaksa lawan untuk merevisi rencana mereka. Namun terkadang keberadaan alutsista seperti ini juga menjadi penyebab gesekan antara kedua negara tetangga, hampir semua negara besar atau kecil. Nah, mengalokasikan anggaran yang sangat signifikan untuk melindungi wilayah mereka. Dan sistem pertahanan udara seperti ini menjadi sangat penting bagi negara-negara yang memiliki nuklir atau kaya sumber daya alamnya, bos. Tapi Indonesia belum mempunyai nuklir nih, bos. Nah, dalam daftar arsenal peluru kendali kelas menengah dengan tempuh sekitar 70-100 km, terdapat banyak pilihan. Di antaranya Aster 30 dari Prancis, Medium Match dari Amerika Serikat, Nasam 2 dari Norwegia yang bekerjasama dengan Amerika yang berbasis rudal AIM 120 AMRAAM. Nah, kalau beli rudal dari Amerika, takutnya di embargo, bos. Kalau beli S-300 atau S-400 dari Rusia, takutnya yang sebelah kebakaran jenggot, bos. Nah, sistem pertahanan udara ini akan ditempatkan di kawasan pintu-pintu masuk Indonesia atau yang terkait dengan itu, dan dalam operasinya mampu dapat beroperasi secara gabungan dengan korps lain di TNI Angkatan Darat atau matra TNI lainnya. Nah, tahun 2017 lalu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan Ria Mijat Triakudu memesan sistem senjata rudal pertahanan udara, yaitu pertahanan udara kelas menengah Nasam dari Norwegia dengan nilai sekitar 101 juta dolar Amerika yang dibiayai dari kredit ekspor. Nah, jika tak ada aral melintang, seharusnya pada tahun 2020 ini sistem pertahanan udara tersebut sudah tiba dan memayungi langit ibu kota. Nah, dengan pergantian Menteri Pertahanan yaitu sekarang Menteri Pertahanan Prabowo, apakah Pak Prabowo melanjutkan pembelian rudal Nasam 2 itu? Ataukah beralih ke rudal S-400 buatan Rusia itu yang lagi tren di dunia atau yang paling-paling ditakuti di dunia, bos? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Oh ya, rudal S-400 ini dibanderol sekitar harga 33,3 triliun rupiah. Nah, bisa lah Indonesia beli. Barang Pak. Di zaman Bung Karno, sistem udara Indonesia masih mengandalkan alutsista buatan Uni Soviet atau Rusia. Nah, sistem senjata jenis rudal Hanut jarak menengah memang sudah 4 dekade absen dari jajaran kekuatan tentara nasional Indonesia. Sejak dinonaktifkannya rudal S-75 Diva dari Rusia atau Uni Soviet yang disebut NATO S-2 Gutland awal tahun 1980-an. Nah, waktu itu dibeli dalam persiapan operasi Tikora untuk merebut Irian Barat. S-75 Diva yang berjangkauan tembak 60 km memiliki daya gentar deterrent yang tinggi di waktu itu. Nah, sama seperti S-75 Diva, kabarnya Nasam juga akan ditempatkan di kawasan Teluk Naga, Tangerang untuk menyunggi ibu kota Jakarta, bos. Namun bagaimana di Indonesia bagian timur, apakah diperkuat dengan sistem udara seperti S-500 atau S-400? Nah, admin belum tahu, bos. Itu rahasia negara, bos.
Nah, saat ini TNI belum lagi diperkuat sistem rudal udara yang mematikan seperti di zaman Bung Karno. Nah, loh, apakah di tangan Prabowo pertahanan udara Indonesia akan diperkuat dengan rudal-rudal dari Rusia lagi? Nah, kita tunggu saja, bos. Menurut admin sih bagusnya S-400 atau S-500. Melalui Menteri Pertahanan Ria Mijat, tahun lalu Indonesia dikabarkan melirik sistem anti rudal ke blok barat, yaitu buatan Norwegia dan Amerika. Semoga saja di tangan Pak Prabowo payung udara Indonesia dibelikan yang mematikan dan mempunyai deteren yang tinggi bagi musuh atau lawan, bos. Nah, loh. Amerika Serikat dan Rusia adalah pemimpin dalam industri sistem pertahanan rudal semacam ini. Sebagai contoh, S-400 dikembangkan oleh Rusia dan Nazam buatan Norwegia dan Amerika. Perbedaan menonjol dari kedua sistem ini diletakkan pada jangkauan, daya tahan, dan pengoperasiannya. S-400 Rusia adalah sistem rudal pertahanan udara jarak jauh, dan Nazam yang buatan Amerika Eropa adalah sistem pertahanan udara kisaran kelas menengah. Nah, persaingan dalam alutsista jenis ini sudah ada sejak dulu, bahkan pada saat Perang Dingin, yaitu persaingan antara S-300 Rusia dan Patriot Amerika. Ayo kalian pilih mana, bos? Buatan Amerika atau buatan Rusia? Setiap sistem S-400 terdiri dari 6 rudal. Pusat komando dari sistem pertahanan udara akan memproses data kompleks radar. Singkatnya, sepenuhnya mengontrol proses serangan dengan sistem pertahanan udara atau pertahanan rudal di daerah tertentu. Sistem radar untuk S-400 adalah 91N6E dengan jangkauan 600 km. Sistem rudal anti pesawat S-400 terdiri dari pelacak radar multitrol, yaitu multifungsi, dan rudal dan peluncur hingga 12 unit. Setiap kompleks dapat berfungsi secara independen dari pusat komando dan kontrol dan sistem radar utama. Selain itu dapat mendeteksi target secara bersamaan di waktu yang sama hingga 100 target, dengan target untuk dilumpuhkan adalah 6 target. Nah, rudal Nazam merupakan pilihan rasional dari 4 kandidat Hanut jarak menengah dengan jarak jangkauan antara 50 sampai 100 km, di mana dalam kompetisi tersebut muncul 4 pemasok yang terdiri dari Nazam dari Norwegia atau Amerika. Untuk kebutuhan Hanut untuk jarak menengah hingga tahun 2024 adalah 2 baterai rudal jarak menengah yang diprioritaskan untuk Indonesia. Sistem rudal Hanut Nazam dapat menggunakan rudal AIM-9X Sidewinder maupun AIM-120C Amram. Rudal-rudal ini dari Amerika, bos. Nah, perbedaan lainnya dari S-400 dan Nazam adalah dalam hal kemampuan untuk menahan ancaman rudal. Rudal Nazam dapat kemungkinan belum bisa mencegat rudal balistik yang berjarak menengah hingga 1000 km. Sedangkan S-400 dapat mencegat rudal balistik dengan rentan sampai 3500 km dan pada jarak sampai 400 km pada ketinggian 30 km. Nah, loh. Nah, Indonesia pada era 60-an menjelma sebagai kekuatan yang menggetarkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Dari seabad perlengkapan tempur modern yang diperoleh dari Uni Soviet atau Rusia itu, unsur pertahanan udara Hanut nyatanya juga sangat diprioritaskan oleh Insinyur Soekarno, Presiden RI pertama. Sebagai unsur Hanut mulai dari pesawat tempur, rudal, dan radar.